Iqra min surat As-Saffat ibtidaan min ayat 15. Waktu itu berjalan saya sempat salah baca. Dia bilang sama saya, "Ya Hasan, bukran sabahan insyaallah anta taqra." Kenapa saya yang juara? Saya tidak pernah terpikir itu. Sebelumnya saya tidak pernah berpikir membayangkan apa itu juara. Kejuaraan saya di Saudi itu yang tadinya juara 1 menjadi juara 2. Kenapa? Teron kan ada dalam Al-Quran, sudah ada kan? Iya. Bahwa kita orang Bandar itu tidak susah itu baca Quran karena memang sudah banyak huruf Arab yang sama dengan bahasa Mandar. Huruf-huruf hijaiyah memang itu punya sifat. Ya, sifatul huruf. Karena keindahan bacaan Al-Quran itu terletak pada sifatnya, bukan makhraj. Siapa orang yang paling berjasa? Banyak sekali. Coba. Banyak. Guru saya saya sedih kalau dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala al-Qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi. Sahabat-sahabat Munaforman dimanapun Anda berada, hari terakhir atau jelang penutupan Musabaqah Tilawatil Quran ke-9 tingkat provinsi Sulawesi Barat di Kabupaten Majene yang akan ditutup insyaallah malam ini. Di samping kanan saya ini sudah hadir narasumber kita. Beliau hari ini yang kita kenal adalah imam besar dari Islamic Center atau Al-Markas Makassar, seorang putra Mandar yang pernah mengharumkan bukan hanya nama Polmas atau Polewali Mandar ketika itu, bukan hanya nama Sulawesi Selatan pada saat itu, tetapi nama Indonesia di pentas perhelatan Musabaqah Tilawatil Quran untuk tingkat dunia. Beliau adalah Ustadzuna dengan guru kita Kiai Haji Hasan Basri. Assalamualaikum Nunggur. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar ini Nunggur? Ya, alhamdulillah. Ini sudah hari terakhir Nunggur ya? Iya. Hari terakhir. Insyaallah sebentar penutupan. Pasti lelah ini Nunggur. Sudah berapa hari di sini? Sejak hari Jumat. Hanya orang-orang tertentu ya yang mungkin mengenal secara detil tentang prestasi yang pernah Nunggur ukir pada saat itu. Itu tahun berapa itu? Iya. Kalau puncaknya tahun 1982 di Mekah, Saudi Arabia. Ya. Saya baru umur 1 tahun itu. Dan konon katanya Nungguru pada saat itu umurnya 29 tahun. Iya. Saya baru umur 29 mau jalan 30. Bayangkan usia 29 beliau sudah memiliki prestasi tingkat internasional. Yeah. Coba cerita sedikit kita Nungguru, bagaimana perjalanan Nungguru ketika itu. Kalau tidak salah, saya dengar informasi katanya itu perwakilan Polmas ketika itu ya. Iya. Coba cerita sedikit. Iya, memang sejak dulu, memang sejak tahun 70-an. Iya. Saya di kampung. Saya lahir di suatu dusun terpencil yang namanya Dusun Lambanan dulu. Di belakang gunung itu. Iya. Ya. Di Tinambung atau Pambusuan ya? Pambusuan masuk. Iya. Sekarang sudah desa Lambanan namanya. Nah, itu. Kemudian mulai saya
belajar Al-Quran. Itu ada guru saya di kampung, di Subi namanya, kampung Subi, Sabang Subi, namanya Ustadz Muhammad. Itu mi guruku dulu itu. Iya, Pak Layak atau Perimbong. Pelaguna orang dulu tahun-tahun 60-an. Ya, beliau juga pernah ikut MTQ di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, itu yang pertama yang mengajar saya. Tidak ada guru sebelumnya langsung ke beliau waktu itu? Ya, untuk belajar Al-Quran ya memang kalau yang belajar dasar alif ba itu ya ada. Tapi untuk lagu, untuk tilawah ya beliau Ustaz Muhammad sudah meninggal almarhum. Ya, jadi kemudian lama-lama berjalan, kalau kita dulu itu susah belajarnya. Sekarang nggak serba mudah. Dulu belum ada listrik di kampung. Kalau kita pergi ke rumah guru malam-malam ya kita pakai lampu minyak itu. Ya, lampu strongking. Bukan yang dikompah itu. Bukan yang dibakar itu, yang kayak apa ya? Istilah orang Mandar sulo. Ya itu dipakai untuk menerangi jalan kita ke rumahnya guru. Kemudian kalau sudah selesai mengaji sudah agak malam, kadang-kadang kita takut pulang kembali ke rumah ya, sehingga di masjid tidur. Iya, sehingga di masjid tidur ya. Kalau subuh ya datang guru bangunkan kita untuk salat subuh. Kemudian kita matarahing namanya. Salatu wassalam. Ya, kemudian azan baru salat subuh. Itu seperti itu setiap hari begitu. Itu umur berapa? Masih belasan, masih kecil saya. Kemudian ya itu kadang-kadang saya bilang ini anak-anak sekarang kok serba fasilitasnya yang luar biasa, gampang, mudah, tapi anak-anak tidak malas untuk belajar tuh. Tidak sama kita dulu, kita susah sekali mencari guru. Sekarang guru yang datang mendatangi murid, ya kan begitu. Nah itu, kemudian ya berjalan terus itu seperti itu. Saya masuk MTQ tahun 72. Pertama kali ikut MTQ mewakili Polman tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Mewakili Polmas tahun 1972. MTQ Provinsi diadakan di Bulukumba tahun 72. Waktu itu ya belum dapat apa-apa. Ya, pertama sekali ya belum dapat. Nah, kemudian nanti tilawah. Saya waktu itu sudah dewasa. Waktu itu saya langsung dewasa, tidak pernah. Saya ikut MTQ tidak pernah. Anak-anak remaja, saya langsung dewasa. Kenapa? Karena waktu itu kurang sekali dewasa. Sehingga karena dulu itu harus 2 dewasa yang mewakili setiap kabupaten. Jadi saya didorong ke situ untuk mencukupkan 2 orang mewakili dewasa setiap kabupaten ke Bulukumba. Tidak dapat nomor, tidak dapat. Tahun 72 di Bulukumba. Seterusnya tahun berikut 73 di Wajo Sengkang. Dapat nomor 5, alhamdulillah. Iya, nomor 5. Kemudian tahun berikut tahun 74 di Pindrang. Di Pindrang saya naik 1 tingkat, dapat nomor 4. Nomor 4 ya. Iya. Dari tidak dapat apa-apa, juara. Iya, dapat nomor 5, 4. Kemudian tahun berikut tahun 75 di PK Bata. Polewali. Di lapangan Pancasila itu. Saya naik lagi nomor 3. Nomor 3. Selanjutnya 76 Sidrap. Naik lagi 1 tingkat nomor 2. Iya, kemudian tahun 77 ya nomor 1 nih. Iya, jadi naik terus setiap tahun. Ke selatan. Iya gitu. Begitu jenjangnya saya dulu seperti itu. Mulai dari yang tidak dapat nomor sampai dapat nomor 5. Setiap tahun naik 3, 4, 3, 2, 1 ya. Iya.
Alhamdulillah. Nah itu. Nah kemudian untuk tingkat nasional pertama kali saya ikut tahun 76. Tahun 76 Sudah mewakili Sulawesi Selatan ya? iya mewakili Sulsel di Samarinda, Kalimantan Timur. Belum dapat juga. Tidak dapat tingkat nasional. Kemudian nanti tahun berikut ke mewakili lagi Sulsel tahun 77 di Manado. Iya. Alhamdulillah saya. Sudah dapat juara dua. Lebih tinggi juga, bukan? Iya, juara 2. Kemudian berikutnya tahun 80 di Jakarta juara 2 lagi. Iya. Selanjutnya tahun 81 juara 2 lagi. Iya. 3 kali juara 2 nasional. Jadi saya tidak pernah juara 1 nasional. Oke. Hanya juara 2 saja. Juara 2. Dari situ di Aceh saya dikabari oleh LPTK Pusat bahwa saya dipercayakan untuk mewakili Indonesia ke Saudi Arabia, ke Mekah. Itu. Nah, namun sebelumnya itu tahun 81 setelah dari Aceh, yang juara waktu itu di Aceh Muammar ZA, kenal tahu kan nama itu? Muammar ZA, saya juara 2. Saya diundang ke Malaysia. Kalau di Malaysia itu istilah orang Malaysia itu qori jemputan. Iya. Qori jemputan. Maksudnya bagaimana nih? Artinya kita diundang ke sana, diundang untuk menghadiri acara MTQ internasional dan dipersilakan tampil di Ajang itu. di ajang itu sebagai pengaji ekstra. Bukan peserta. Bukan peserta. Oh, iya. Iya. Jadi saya diundang oleh Malaysia untuk ikut memeriahkan MTQ internasional di Malaysia. Waktu itu yang mewakili Indonesia Muammar ZA. Kita hanya peserta. Saya peserta qori jemputan istilahnya. iya. Qori undangan. Iya. Begitu. Nah, saya tampil di Malaysia dan alhamdulillah mungkin dari situ ya. Ada hakim dari Arab yang melihat penampilan. yang melihat dan langsung yang dari Arab itu menemui delegasi Indonesia menyampaikan bagaimana tahun depan di Saudi Arabia di Mekah bisa ini. Nah, dari situ ya sudah langsung Pak Sekjen Menteri Agama sampaikan kepada saya insya Allah tahun depan ya berangkat ke Saudi ke Mekah. Tapi waktu itu saya tidak percaya. Iya. Kurang yakin bahwa masa saya yang dikirim ke Saudi Arabia bukan. Nah, saya tidak juara. Iya. Hanya juara 2 saja kan? Iya, itu. Tapi lama-lama ada telegram, dulu itu masih namanya telegram, belum ada ini SMS, belum ada WA belum ada waktu itu tahun 82. Iya. Dikirim dari Jakarta ke kampung. Ke Makassar. Iya. Waktu itu kan saya sudah di Makassar tahun 77 kan sudah di Makassar. Jadi waktu itu tahun 81 disampaikan bahwa saya harus siap berangkat ke Saudi. Dengan catatan saya harus menghafal 3 juz. 3 juz. Dan dalam waktu yang 15 hari terpaksa saya harus paksakan diri untuk menghafal 3 juz. Oke. Karena menjadi persyaratan. Karena di Mekah itu harus dites. Iya. Nah, itu. Alhamdulillah saya bisa lolos. Saya bisa hafal 3 juz itu dalam waktu 15 hari. Kemudian berangkat ke Saudi Arabia. Iya, gitu. Alhamdulillah. Seperti itu. Dan di Arab Saudi itu Nungguru. Ya. Di Arab Saudi itu musabaqah itu berlangsung kurang lebih 12 hari. 12 hari diikuti 72 negara. Dari negara Amerika, Eropa ada. Iya. Nah, waktu itu peserta mengikut waktu itu kurang lebih 200 orang. Wih. Iya. 70 negara. 72 negara. Karena di sana kan tidak ada batasan siapa saja yang mau ikut. Dan itu diundang oleh Arab Saudi. Undangan Arab Saudi itu tidak dibatasi mau berapa yang mau ikut. Kencang pertarungannya. Oh iya, luar biasa. Di sana kalau MTQ itu beda kita di sini. Iya. Kalau di sini sudah ada makra yang diatur.
Ini kau makra, ini yang kau baca ini. Maka tidak ditahu apa yang mau dibaca. Di Mekah itu tidak ada nomor peserta, tidak ada jadwal lomba tidak ada. Pokoknya setiap hari standby terus. Kalau nanti tiba-tiba kita yang dipanggil, ya kan begitu. Jadi semua hadir semua setiap hari. Beda kita, kalau kita nanti mau ke sana sudah ada kita tahu, ya itu. Kemudian makraknya itu tidak diberitahu. Nanti mau tampil? Nanti di atas mimbar. Nanti di atas mimbar dikasih. Iya, kita dipanggil, misalnya peserta dipanggil, diundang ke mimbar tilawah, naik saja bawa Quran tapi tidak ditahu apa yang mau dibaca. Nanti duduk di atas, baru tunggu perintah dari Dewan Hakim. Surah ini, ayat ini. Iya, silakan baca surah ini, ayat ini, cari sendiri. Repot itu kan. Itu kan payah, susah sekali itu. Mencari ayat yang ditunjuk oleh Dewan Hakim, karena kita cari sendiri. Ya itu. Nah, saya waktu itu ya saya dapat hari terakhir, hari ke-12. Hari ke-12. Jadi sepanjang dari hari pertama duduk terus itu? Duduk terus. Menyimak. Duduk terus menyimak, memperhatikan. Saya lihat itu, begini orang. Itu dari Iya, artinya maksud saya saya melihat bahwa sistem yang digunakan ini bahaya sekali. Jadi saya pelajari itu dari awal. Iya. Jadi misalnya belajar dari awal sampai akhir. Dari hari pertama sampai 11 itu. Jadi misalnya peserta disuruh baca surah ini ayat sekian. Tidak diberitahu di mana. Kita sendiri buka. Peserta sendiri buka. Nah, banyak peserta yang kewalahan, tidak ditemukan itu makraknya gimana. Nah, dia buka kanan buka. Tapi susah. Quran sendiri atau Quran yang disiapkan? Pokoknya Quran boleh bawa Quran sendiri. Iya, itu. Nah, itu saya lihat, wah, ini kalau begini payah, ini kalau begini. Iya. Kalau buka tak begini-begini, tidak menguasai halaman, tidak menguasai surah, repot. Kemudian kalau salah baca ditegur. Oh, langsung ditegur. Langsung ditegur, tidak sama kita. Kalau salah baca ada hakim yang menulis coret-coret. Ya. Nah, ini salah. Nah, itu di sana tidak. Kalau salah baca tidak boleh lanjut. Harus ditegur dan harus diperbaiki. Kalau salah tidak boleh lanjut. Tidak boleh lanjut. Oh, ya. Harus ditegur, disuruh berhenti, disuruh perbaiki kembali. Oke. Nah, itu. Karena prinsipnya tidak boleh membaca Al-Quran salah. Masya Allah. Nah, kan kalau dibiarkan lanjut kan berarti tetap dia salah kan? Dia baca Quran dengan salah. Itu wajar mungkin karena internasional. Ya itulah artinya, itu salah satu tantangan yang luar biasa ya. Jadi kalau salah baca langsung ditegur. Tapi guru pada saat itu saya itulah yang saya perhatikan itu. Oh. Tiba giliran saya yang terakhir. Paling akhir. Saya sudah tidak ada lagi. Tidak ada di belakang saya lagi. Selesai sudah. MTQ, iya. Saya itu waktu ya sempat salah juga. Iya. Saya dikasih surah ini. Saya disuruh baca. Iqra min suratis Safat ibtidaan min ayat 15. Baru bahasa Arab ini yang ya Fusha. Iya, Fusha ya. Bahasa Arab itu. Ajam. Iya. Kan kalau orang Arab Mekah itu bilang 15 itu 15. Iya. Jadi kalau orang tidak pernah dengar bahasa pasaran. Iya, apa itu? Iya. Jadi Iqra min suratis Safat ibtidaan min ayat 15. Saya langsung As-Safat, saya sudah perkirakan itu, sudah di otak saya itu As-Safat kira di sekitar ini, sekitar halaman sekian. Jadi saya perkirakan saja itu, buka. Jadi saya tidak buka satu-satu Quran. Tidak dibuka juga daftar isinya? Tidak, langsung saya buka, langsung dapat surahnya. Tinggal cari ayatnya, ayat sekian, itu. Nah, di situ keuntungan saya karena saya yang terakhir. Jadi saya pelajari terus itu. Saya harus antisipasi yang seperti ini. Alhamdulillah betul. Nah, waktu itu berjalan saya sempat salah baca. Tapi saya cepat sadar saya salah baca. Tanpa ditegur?
Ya, kira-kira Dewan Hakim baru mau menegur, saya dahului dia itu. iya. Perkiraan saya Dewan Hakim mungkin baru saja mau menegur saya dahului dia memperbaiki sendiri. Akhirnya tidak jadi. Saya salah baca. Alhamdulillah mungkin juga ada hikmah semua. Disitulah hikmahnya semua. Ya. Sudah itu selesai ya sudah. Tidak sudah selesai musabakah. Saya balik ke hotel, makan siang, lalu sementara makan dengan peserta-peserta yang lain. Iya. Ada datang Delegasi. panitia, delegasi. panitia namanya Dr. Hasan Bajuda. Dia bilang sama saya, ya Hasan, bukran sabahan insyaallah anta taqra. Iya. Dia bilang, besok kamu dalam acara penutupan kau yang baca. Iya. Dalam hati saja, Kenapa saya disuruh ini? kenapa saya yang disuruh baca? Nah, belum ada pengumuman. Oh iya kan maksudnya penutupannya besok. Penutupannya, besok kan penutupannya itu kan sudah selesai. Jadi apa ini maksudnya panitia ini? Ini panitia, ketua panitia ini namanya Dr. Hasan Bajuda. Begitu saya sudah sementara makan, langsung saya lepas itu makanan, sudah tidak enak itu makanan karena sudah Terbayang. pikiran saya sudah apa ini? Neonasiori. Jangan-jangan saya juara dalam hati pikiran saya. Waktu itu saya masuk di kamar, saya angkat gagang telepon, saya telepon Pak Dubes di Jeddah. Waktu itu Dubes Ahmad Tirto Sudiro. Saya bilang, Pak Dubes, ini ada begini, ada berita begini, Pak. Saya tidak tahu maksudnya apa. Saya yang disuruh baca besok, Pak. Nah, ini Pak Dubes langsung ngambil panggil sopirnya berangkat dari Jeddah menuju Mekah. Sampai di Mekah dia cari tahu di panitia, betul bahwa saya juara. Saya juara. Nah, itu yang karena tahu memang sebelum diumumkan, jadinya saya tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Kok saya pikir, loh, kenapa saya yang juara? Saya tidak pernah terpikir itu. Sebelumnya saya tidak pernah berpikir membayangkan apa itu juara. Saya hanya tampil saja seperti itu. Tidak pernah. Bukan juara kabupaten. Ya, gitu. Nah, gitu. Akhirnya, ya itu alhamdulillah. Besoknya saya tampil dikawal oleh tentara Arab Saudi itu. Setiap saya jalan dikawal. Waktu itu rajanya Raja Fahad, King Abdul Aziz. Fahad Abdul Aziz. Nah, menterinya, King siapa? Abdullah, kakaknya raja yang sekarang. Nah, itulah seperti itu ceritanya. Alhamdulillah. Sampai di penutupan itu. Selesai penutupan, kemudian semua peserta setelah istirahat, salat duhur di Masjid Haram, kita dikasih kehormatan oleh kerajaan Saudi, diberi kesempatan masuk ke Ka'bah. Coba. Masuk Ka'bah? Masuk di Ka'bah. Saya dikasih masuk di Ka'bah, iyalah. Jadi saya berpikir bahwa kejuaraan saya di Saudi itu yang tadinya juara 1 menjadi juara 2. Kenapa? Ada yang juara 1 sekali ini yang masuk di Ka'bah itu. Ini yang juara 1. Itulah Hasan Basri. Berkahnya Quran. Alhamdulillah. Jadi semakin yakinlah saya bahwa Al-Quran itu tidak ada di atasnya. Coba bayangkan bisa masuk. Hanya kelas menteri presiden yang bisa masuk itu. Itu isinya Ka'bah di dalam apa? Itulah. Ada yang bertanya. Isinya Ka'bah saya wallahu alam tidak tahu, tidak bisa ku cerita karena saya tidak begitu kita masuk seolah-olah kita ini otak ini sudah tidak berfungsi kayaknya. Artinya sudah tidak ada dunia kita. Iya. Jadi untuk memperhatikan apa isinya tidak terpikir ke situ. Kita tidak terpikir apa isinya. Yang kita lakukan, yang saya ingat, saya salat sunat di 4 sudut. Itu saja yang saya ingat. Selebihnya sudah tidak saya tahu. Hanya suara-suara kalimat Allah saja yang kita dengar di dalam. Seolah-olah apa ya, kita di alam apa ini? Kayak di pengadilan Tuhan kayaknya. Saya boleh tahu ternyata Iya. Usia Mandar yang pernah masuk. Ya, alhamdulillah itu berkahnya Quran. Sudah sekian lama ini, dari tahun 82, kemudian
Nur Hidayah Sulaiman juga 94 di Kuala Lumpur juga Ya. pernah mendapatkan prestasi terbaik 1 juga. Ya. Pernah juga tahun 2001 seorang Nuhun Jamal di New Delhi, India. Ya. Itu juga pernah mendapatkan predikat tapi prestasi 3. Ya. Sepanjang per MTQ ini tingkat nasional, jangan kita bicara internasional dulu, bicara nasional saja itu. Mandar ini rindu sekali ada generasi-generasi baru yang bisa mengikuti jejaknya seorang Hasan Basri. Ya. Pak Kiai ini kan hampir setiap perhelatan MTQ di Provinsi Sulawesi Barat, meskipun hari ini mungkin di Makassar, itu kan selalu datang, diundang sama Pemprov, diundang sama pemerintah Kabupaten Kuala Mandar juga kalau perhelatan MTQ. Ini kira-kira di mana letak masalahnya? Apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak kita ini, anak-anak Mandar ini untuk bisa mengikuti jejaknya mereka? Iya, sebetulnya kalau kita di Sulawesi Barat ini potensi anak-anak di sini cukup bagus, cukup menjanjikan. Cuma kenapa itu tidak pernah potensi untuk bisa suara? Potensi suara, potensi apa saja, punya potensi yang cukup untuk bisa dikembangkan. Cuma itu kita seolah-olah tiba masa tiba akal. Sekarang kan sudah di MTQ itu sudah ditangani oleh LPTQ. LPTQ yang laksanakan. Nah inilah setiap tahun hanya LPTQ itu programnya banyak, tapi yang berjalan cuma satu, yaitu setiap tahun secara rutin MTQ dan STQ itu aja. Sesudah itu tidak ada lagi. Itu sehingga anak-anak yang tadinya kalau seandainya bisa dibina, itu bisa. Apa yang terjadi karena seperti itu, setiap mengirim peserta kita, ya kita tidak bisa berharap banyak. Buktinya ya memang setiap tahun kita tidak ketinggalan terus, jauh dari daerah lain. Lidah orang Mandar ini Guru sebetulnya sangat dekat sekali dengan Quran. Iya. Saya kasih contoh misalnya Guru, ini nanti dikoreksi ya. Orang Mandar itu secara talent tadi ya, secara talenta basic dasar itu suka sekali orang Mandar itu kan menyebut dalam bahasanya madlayin, inggaimu, talaumu. Iya. Apa itu yang dimaksud? Iya, beberapa huruf juga bahasa Mandar itu ada yang sama dengan Al-Quran, seperti teron. Teron kan ada dalam Al-Quran, sudah ada kan, za, zi, du. Iya, teron. Bukan tedong. Iya. Saya biasa menyebutnya tedong. Terong orang Mandar asli itu terong. Iya, terong, bukan tedong. Iya. Kaluwiwan. Ada memang wow. Kaluwiwan itu yang Kaluwiwan. Oh iya. Ada enggak tahu lah kan. Saya enggak tahu Kaluwiwan. Itu bahasa Mandar semua itu. Yang di huruf Arab kan hanya ada itu. Wow kan? Iya. Kaluwiwan. Wiwan, iya. Kaluwiwan. Nah, tetapi ya kita tidak bisa terlalu bangga dengan itu. Iya. Bahwa kita orang Mandar itu tidak susah itu baca Quran karena memang sudah banyak huruf Arab yang sama dengan bahasa Mandar. Tidak. Nah, mengaji itu huruf-huruf hijaiyah memang itu punya sifat. Iya, sifatul huruf. Karena keindahan bacaan Al-Quran itu terletak pada sifatnya, bukan makhraj. Makhraj semua anak-anak tahu, semua orang sudah tahu makhraj, sudah tahu. Tapi sifat itu yang, makanya kalau ada kita dengar orang baca Quran, ada yang kita dengar, ini enak sekali kita dengar, enak, bacaannya enak. Ada juga ini kayaknya kayak kasar, iya kayak kurang bagus, kasar. Kenapa? Perbedaannya apa di situ, di sifatul huruf. Karena keindahan bacaan itu terletak pada sifat-sifat huruf. Itu.
Kalau hanya sekedar makhraj, semua orang tahu. Tapi kalau sifat itu, Sifat huruf itu yang kemudian sifat itu mampu kita praktekkan. Kita tahu sifatnya seperti apa, prakteknya juga seperti apa. Gitu. Contohnya misalnya sifat hamas yang dimiliki huruf kaf. Kaf. Kepa. Ya. Betul? Ya. Kepa. Jadi K itu tidak sekedar K. Seperti dalam Al-Quran surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak sekedar itu. Apa yang dimiliki, sifat apa yang dimiliki di situ huruf kaf itu adalah hamas, ada hamas, sehingga bacaannya tidak boleh iyyaka na'budu wa iyyaka ka. Tidak salah makhraj, makhraj tidak salah, tapi sifat yang tidak pas. Mesti iyyaka ka, iyyaka, tuh. Beda iyyaka dengan iyyaka. Iya itu. Nah, kemudian huruf yang lain seperti huruf shad. Shad itu punya sifat yang disebut oleh para ahli qiraat adalah sifat safir. Safir artinya siul burung. Siul burung. Ya, biasa kita dengar burung bunyi itu. Biasa toh? Ya, ada di pohon-pohon. Itulah sifatnya yang dimiliki oleh shad. Jadi pada saat pengucapan shad tidak seperti tidak begitu. Tidak salah loh, tidak salah. Secara makhraj tidak salah, betul makhraj, tapi sifatnya yang tidak pas, sehingga bacaannya itu agak kasar, tidak enak didengar. Itu biasa dibilang enaknya ini mengaji ini dengar karena sifat hurufnya menyentuh hati. Nah, itu di situ. Menurut itu saya gali terlanjur. Ini huruf kan tak sifatnya. Iya. Kan ada orang juga mengaji ihdin misalnya alladzi an'amta. Iya. Gitu. Iya. Itu memang ada sifat hamas sedikit di situ. Fahatsahu syakhsun sakat, jadi masuk huruf ta. Ya. Tetapi tanya itu tidak terlalu keras hamasnya. Ya misalnya an'amta, terlalu an'amta alaihi, an'amta sedikit ada hamas yang keluar. An'amta. Apalagi kalau dia sukun, bayinat. Oh ya bayinat. Itu kan? Itu bayinat. Ya, bukan bayinat terlalu keras. Kalau bayinat berarti shin itu terlalu keras. Iya. Iya. Artinya tadi kan Guru menyampaikan ini bahwa secara talent ya kebahasaan kita Mandar ini dekat. Itu artinya Tuhan mereduksi bahasa kita ini untuk dekat kepada Quran. Iya, itulah. Itu secara talent. Iya. Kalau tidak dikembangkan, kalau tidak bisa. Susah. Iya. Guru, sekarang komparasi kita ini dulu di zamannya Guru, ini kan seperti kita bilang tadi itu yang perhelatan Quran ini kan kita hanya NTQ, STQ, STQ. Itu pun hanya tingkat provinsi. Tingkat kabupaten kan kita bisa hitung. Kalau Polewali Mandar kan jelas. Polewali Mandar itu tiap tahun. Tapi kabupaten lain. Ya itulah tadi saya bilang untuk rapat Dewan Hakim, pleno Dewan Hakim. Saya katakan bahwa kita memang kurang memperhatikan masalah ini. Peserta yang ikut ini peserta yang hanya sekedar ikut-ikut saja. Tidak ada persiapan. Karena apa? Dicopot-copot saja seperti itu. Hanya beberapa kabupaten saja yang mengadakan seleksi atau MTQ itu. Kebanyakan yang hanya dicopot-copot saja. Nah, itu tadi. Jadi untuk itu harus memang kita kembalikan itu. Tradisi musabaqah itu diperbanyak. Mulai dari desa. Dusun desa. Iya, mulai dari desa. Dulu kan seperti itu. Dulu itu di Mandar itu luar biasa itu. Mulai dari desa. MTQ. Kecamatan, kabupaten. Ini sekarang tidak. Ada sih kecamatan. Iya. Nah, itu sehingga apa? Apa namanya? Anak-anak itu kurang tertarik untuk
belajar Al-Quran karena tidak ada yang memotivasi, tidak ada kompetisi. Anak-anak kan sukanya kompetisi. Itu jiwa anak-anak suka yang begitu kompetisi, lomba-lomba itu. Nah, sebaiknya memang kalau kita mau mencari potensi anak-anak, kita harus perbanyak lomba-lomba itu. Supaya kita tahu, oh ini ada potensinya anak ini. Kita bina itu hasilnya dari situ. Nah itu kekurangannya kita sekarang seperti itu. Sehingga sampai di provinsi ya hasilnya juga ya kurang memuaskan. Nah, kemudian yang kedua memang pembinaan ini memang tidak ada sama sekali. Boleh dibilang tidak ada. Ada Sita Nugro mungkin, tapi di pesantren tertentu yang... Iya, di pesantren juga sih tidak ada yang tahassus. Tidak ada. Iya. Itu sehingga setiap tahun pesertanya itu terus. Itu juga. Apalagi kalau di dewasa. Iya, itu terus pesertanya. Artinya tidak ada. Ya pembinaan regenerasi itu kan tidak ada. Ya itu. Campur tangan pemerintah. Nah itu juga sih. Ya saya juga tidak mau terlalu nanti dianggap menyalahkan pemerintah. Tapi ini fakta juga di lapangan bahwa kita memang yang namanya LPTK kan sudah pemerintah yang di Biro Kesra kan. Ya mestinya kan apa programnya LPTK itu harus dilaksanakan. Terutama pembinaan itu. Cuman jago Pak. Oh iya, Polman. Saya tahu Polman sering mendatangkan pelatih dari Jakarta. Iya. Kalau terakhir kemarin kan Nungguru sama dengan Prof. Haji Munawar. Iya. Pagil itu saya sama-sama dulu di Jakarta. Luar biasa. Banyak PR kita ini. Jadi seperti yang disampaikan oleh Nungguru tadi, untuk menciptakan kader ini tidak bisa instan, Nungguru. Tidak bisa. Sekali latihan. Saya lihat kita ini kayaknya apa ya? Seperti ini sudah selesai MTQ sebentar malam. Dia mau mengadakan pelatihan. Gimana? Pelatihan hanya 1-2 hari. Waduh, tidak usah. Habis uang saja, habis dana saja. Tidak ada kan? Dua apa yang mau dia dapat 2 hari? Jadi sebaiknya harus dari jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari harus. Itu training center TC. Ya itulah, harus dari jauh-jauh hari adakan. Jangan TC-nya hanya. Jangan nanti mau berangkat baru dipanggil, kumpul 1-2 hari, berangkat selesai sudah. Baru ditanya mau juara nasional. Mau juara, enggak mungkin lah. Oke. Saya dulu juara, alhamdulillah. Saya dari awal memang saya berjuang sendiri. Dulu kan tidak ada namanya LPTK. Kita sendiri kasihan. Siapa orang yang paling berjasa? Weh, banyak sekali. Coba. Banyak. Guru saya saya sedih kalau dengar itu. Coba. Yang pertama itu guruku. Ya itu tadi saya bilang. Yang pertama Muhammad. Ya, yang kedua banyak sekali di Makassar juga. Banyak berjasa juga sama saya. Nah itu semua. Nah, kita belajar betul-betul, guru juga ikhlas memang. Karena keikhlasannya itu ya Allah, alhamdulillah. Tapi sekarang Nungguru kan mengajar di pembinaannya kan terus-menerus di mana-mana. Ya, alhamdulillah saya masih sisa-sisa umur ini saya berusaha untuk itu, untuk ya apa yang saya bisa lakukan saya lakukan. Ya tentu karena sudah umur begini ya tenaga juga sudah terbatas. Insyaallah kapanpun ada yang panggil saya tetap saya datang. Insyaallah. Tapi saya keliling, alhamdulillah. Tapi nggak bisa instan, Nungguru. Iya, nggak bisa. Nggak bisa. Yang bisa instan itu mie instan. Nggak bisa. Indomie, Sakura. Sampai saya pernah bilang Sarimi, Sarido. di yang lalu-lalu ini di Sulbar saya bilang datangkan saja anak-anak dari sini ke Makassar, saya latih di Makassar, ada tempat saya. Nanti saya tidak usah pikir biaya hidupnya. Sisa transportnya saja, Pak. Iya. Kirim ke Makassar. Susah nih sekarang kapan kembali ke Mandan? Ya itulah tidak tahu. Kebetulan di Makassar ada orang kawan saya, sahabat saya, orang yang punya kemampuan dari segi material, dia kasih kita tempat untuk
membina namanya RTQ Rumah Tilawah Al-Quran di Makassar. Sampai sekarang itu. Sampai sekarang alhamdulillah sudah. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, inilah akhir dari perbincangan kami berdua di Hotel Villa Bogor ini, salah satu tempat pemondokan Dewan Hakim untuk RTQ 9 tingkat Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022. Terima kasih Nung Guru atas ilmu dan ceritanya sangat menginspirasi untuk anak-anak muda kita di Sulawesi Mandar secara khusus dan Sulawesi Barat secara umum untuk pengembangan tilawat Al-Quran masa depan. Mudah-mudahan Nung Guru sehat, Amin. Terima kasih. umur, mudah-mudahan MTQ ataupun STQ ataupun apapun namanya yang jelas dalam pembinaan Al-Quran kita bisa berjumpa kembali. Allahumma muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.